Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa-masa banyak kekacauan yang timbul di beberapa daerah di Indonesia antara rakyat dan pemerintah, maka sangat layak jika kita memperbanyak berdoa seperti doa yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maulid beliau yang bernama kitab Al-Ibriz Ad-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad As-Sayyidil Adnani dalam halaman 186, terbitan Turas Ulama Nusantara dan Pondok Pesantren Manbaus Sa'adah Pati. Ini doanya ada di layar, bisa kita baca, kita simak bareng-bareng. Allahumma aslihir ru'ata war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami dan para rakyat kami. Warham kafatal ummatil muhammadiyah. Ya Allah, dan rahmatilah semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahab lana walahum ni'matan saniyah. Karuniailah kami dan mereka nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Waqshif anna wa anhum kulla ghummatin wa baliyah. Dan angkatlah dan singkaplah dari kami, dari mereka, setiap kesedihan dan setiap cobaan, juga setiap malapetaka. Kita fokus pada doa beliau, Allahumma aslihir ru'ata war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin dan para rakyat yang dipimpin. Pada kata-kata beliau, doa beliau yang ini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani sangat berharap akan kebaikan para pemimpin dan kebaikan para rakyat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, warga Nusantara, jika ingin mengikuti jejak Syekh Nawawi Al-Bantani, hendaknya kita juga memperbanyak doa untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan para pemimpin, penguasa, juga kebaikan masyarakat dan rakyat. Nah, apapun keadaannya, meskipun mereka para pemimpin atau rakyat ini sangat-sangat buruk keadaannya, kita harus tetap berdoa kebaikan mereka. Jangan sampai sebaliknya kita berdoa buruk untuk para pemimpin juga untuk rakyat, karena nanti efeknya akan balik ke kita sendiri. Pemimpin meskipun dolim itu jangan sampai kita doakan buruk, jangan sampai kita caci maki, jangan sampai kita pisui, Menurut Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab beliau Al-Anwar, wa min adabihim, di antara adab-adab para ulama arifin, para ulama yang dapat menuntun kita kepada Allah, apa itu? Adamu sabbil wulati wa injaru. Mereka tidak pernah mencaci maki para pemimpin, mencaci maki para penguasa, meskipun mereka zalim, meskipun pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa tersebut zalim. Karena apa? Li'annahum musallatuna ghaliban 'ala ar-ra'iyyati bihasabi a'malihim wa niyyatihim. Karena biasanya para pemimpin, para penguasa tersebut dijadikan pemimpin dan penguasa oleh Allah atas suatu rakyat, atas suatu masyarakat, itu ya karena amal masyarakat tersebut, amal rakyat tersebut. Nah, kalau amalnya mereka buruk, maka hasilnya ya buruk juga. Kalau amalnya mereka baik, insya Allah pemimpinnya juga baik, karena pemimpin ini memang aslinya pemimpin ini dari rakyat, ya, hasil dari rakyat. Kalau rakyatnya tidak jelas, maka pemimpinnya juga tidak jelas. Intinya dari sini Imam Abdul Wahab Asy'arani
itu ingin mengajak kita untuk introspeksi diri. Kalau kita lihat pemimpin kita seperti ini kok buruk-buruk ya, mungkin itu salah kita sendiri, mungkin itu akibat dosa-dosa kita sendiri, akibat maksiat-maksiat kita sendiri. Lalu solusinya bagaimana? Pertanyaan ini jawabannya adalah, solusinya mari kita tobat bareng-bareng, mari kita kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, terus menyesal akan maksiat-maksiat yang telah kita perbuat, dengan harapan semoga apabila kita sudah bersih dari dosa, sudah diampuni oleh Allah, maka Allah menjadikan pemimpin yang memimpin kita sebagai pemimpin yang baik. Karena pemimpin adalah cermin dari rakyat. Ada kisah menarik. Kisah ini dibawakan oleh Syekh Fawaz An-Namir, Syekhna wa Syekh Masyayikhina. Beliau adalah imam besar Masjid Bani Umayyah, Damaskus, Suriah. Beliau mengisahkan kisahnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini adalah penguasa gubernur yang sangat zalim. Pokoknya dikit-dikit tidak cocok langsung bunuh, tidak cocok bunuh, tidak cocok bunuh. Suatu ketika Hajjaj ini pengen ngetes masyarakatnya. Gimana sih kata mereka ini tentang Hajjaj As-Saqafi, tentang diri saya ini gimana? Akhirnya Hajjaj sama beberapa pengikutnya ini dia pakai kayak cadar. Intinya pengen nutupi dari orang-orang, ndak pengen orang-orang tahu kalau itu adalah Hajjaj. Terus datang ke satu orang, tanya. Hajjaj ini tanya ke orang tadi, "Hei fulan, gimana pendapatmu tentang Hajjaj?" "Oh, Hajjaj ini orangnya zalim, orangnya pembunuh, orangnya kayak gini." Dia tidak tahu kalau yang di depannya ini adalah Hajjaj. Akhirnya Hajjaj langsung bilang ke pengikutnya, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Satu orang kayak gitu, 2 orang, 3 orang, bilang kayak gitu semua. Hajjaj ini adalah orang yang zalim, penguasa yang zalim. Semoga Allah melaknatnya, semoga Allah segera membinasakannya. Langsung binasa semua mereka. Pada akhirnya ada ketemu mbah-mbah tua, kakek-kakek tua. Ditanya sama Hajjaj, "Mbah, gimana menurut kamu tentang Hajjaj?" Hajjaj siapa ya? Itu mbah yang memimpin Irak. "Oh iya, Hajjaj, iya saya tahu. Ayo duduk sini, saya ceritain tentang Hajjaj." Akhirnya Hajjaj ini sama pasukannya tadi duduk, terus mbah-mbahnya duduk di kursi di depan mereka. Iya nak, Hajjaj itu adalah cermin dari dosa-dosa kita. Saya terus masyarakat ini banyak dosanya. Dari dosa-dosa ini Allah akhirnya mengutus Hajjaj sebagai pemimpin yang memimpin kita. Karena dosa kita banyak, akhirnya Hajjaj ini ya kayak gitu zalim kepada kita. Kezalimannya adalah hasil dari dosa-dosa kita, hasil dari maksiat-maksiat kita. Mendengar jawaban mbah-mbah tadi yang mengakui akan dosa-dosanya, Hajjaj ini tidak jadi membunuh mbah tersebut. Kalau yang sebelum-sebelumnya Hajjaj langsung membunuh mereka karena mereka menyalahkan Hajjaj. Kalau mbah ini menyalahkan diri sendiri, akhirnya tidak jadi dibunuh. Syekh Fawaz An-Namir setelah menceritakan kisah ini, kemudian beliau memberi nasihat, jangan sampai kita menjelek-jelekkan pemerintah, jangan sampai kita menjelek-jelekkan penguasa. Juga jangan sampai kita mendoakan mereka jelek. Karena kalau kita mendoakan mereka jelek, nanti efeknya kembali ke kita sendiri. Akhirnya mereka jelek, mereka buruk, mereka zalim. Efeknya kita sendiri yang kena zalimnya, kena imbasnya. Beliau mengumpamakan, Syekh Fawaz ini mengumpamakan sebagai seorang ayah, seorang orang tua. Ketika
orang tua dicoba oleh Allah mempunyai anak nakal, maka harusnya selalu mendoakan kebaikan anak tersebut. Allah yuwafiqka, semoga Allah selalu memberi taufik, memberi hidayah kepada kamu nak. Jangan sebaliknya lalu mengutuk anak tersebut, ndak. Jangan bilang, oh dasar anak bandel, dasar anak kualat, dasar anak kurang ajar. Jangan didoakan seperti itu. Karena kalau didoakan jelek, efeknya akhirnya dia jadi tambah bandel, tambah nakal, pergaulannya ndak bisa dibendung, ndak bisa diatur. Efeknya ke kita sendiri. Nanti kita malu sendiri sebagai orang tua. Masyarakat ini melihat anak kita, kok kayak gini anaknya, nakal sekali, ini orang tuanya siapa sih? Efeknya ke kita sendiri. Begitu juga pemerintah, penguasa, kalau didoakan buruk, akhirnya imbasnya ke kita sendiri. Mereka zalimnya ke kita. Maka solusinya gimana? Ya kita doakan agar semoga pemimpin ini diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, dapat memimpin masyarakat, dapat memimpin kita dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, tanpa ada kezaliman, tanpa ada penindasan kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.